Dunia sedang berubah, tapi kali ini perubahan itu bukan seperti embusan angin politik biasa, melainkan seperti detak jantung sebelum badai besar. Di seberang Samudra Atlantik di tanah Amerika Selatan yang panas dan bergolak, sebuah negara bernama Venezuela kembali menjadi pusat perhatian dunia. Di atas langit Caracas, lampu kota berpendar lemah di antara gedung-gedung tua dan jalan-jalan yang sunyi. Dari kejauhan terdengar siren, bukan karena perang, tapi karena ketegangan yang menumpuk terlalu lama. Bagi rakyatnya, hidup di bawah sanksi, inflasi, dan ketidakpastian sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi bagi dunia, Venezuela kini menjadi titik api baru, di mana tiga kekuatan besar, Rusia, Cina, dan Iran, bersatu melawan satu nama besar, Amerika Serikat. Pertanyaannya sederhana, apakah krisis di Venezuela hanyalah bab politik lokal yang lain, atau justru bab pembuka dari perang global baru yang perlahan sedang tumbuh di depan mata kita? Sejak abad ke-19, Washington selalu melihat Amerika Latin bukan sebagai tetangga, tapi sebagai halaman belakangnya sendiri. Sebuah prinsip yang tertulis dalam sejarah dengan nama Doktrin Monroe tahun 1823. Tidak ada kekuatan asing yang boleh ikut campur di benua ini. Itu bukan sekadar pernyataan diplomatik, itu adalah peringatan keras kepada dunia. Amerika Latin adalah milik kami. Selama berabad-abad, doktrin itu menjadi senjata politik. Ketika Kuba bersekutu dengan Uni Soviet, Washington melancarkan blokade. Ketika Chili memilih Presiden Sosialis Salvador Allende, CIA membantu kudeta yang menjatuhkannya. Ketika Nicaragua memilih jalan revolusi, Amerika mendanai kelompok kontra untuk menggulingkan mereka. Dan kini, sejarah tampaknya berulang. Bedanya, kali ini bukan Uni Soviet yang datang, melainkan Rusia modern, Cina yang bangkit, dan Iran yang menantang. Venezuela, negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, menjadi panggung utama pertarungan pengaruh itu. Ketika Amerika menjatuhkan sanksi demi sanksi, Rusia datang membawa peralatan militer dan penasihat tempur. Cina mengalirkan investasi triliunan dolar untuk proyek energi dan komunikasi. Dan Iran diam-diam mendirikan pabrik drone di tengah Caracas. Washington gelisah, karena mereka tahu ini bukan lagi soal minyak. Ini tentang siapa yang berhak mengatur ulang arah kekuasaan dunia. Dalam bayang-bayang sanksi dan embargo, terbentuklah poros baru kekuatan dunia. Rusia, Cina, dan Iran, tiga negara yang berbeda agama, budaya, dan sistem politik, tapi disatukan oleh satu hal, keinginan untuk menantang tatanan dunia yang selama ini dikendalikan Amerika. Bagi Rusia, Venezuela adalah batu loncatan strategis di wilayah yang selama ini dikuasai AES. Moskow mengirim sistem pertahanan udara S-300, pelatih militer, dan dukungan intelijen. China, lewat program Belt and Road Initiative, menguasai jaringan telekomunikasi dan pelabuhan. Sementara Iran menyediakan teknologi drone dan pelatihan perang elektronik. Semua berlangsung senyap, di balik berita-berita ekonomi global yang ramai di permukaan. Tapi di balik layar, terbentuklah segitiga pengaruh yang membuat Washington resah. Bagi mereka, ini adalah peringatan. Untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin berakhir, kekuatan dari timur hadir langsung di halaman belakang Amerika. Kita hidup di era baru, era multipolar, di mana tidak ada lagi satu negara yang memegang kendali penuh. Dan Venezuela kini menjadi simbol dari dunia baru itu. Tanda-tanda badai mulai terlihat jelas. Kapal induk Amerika berlayar di perairan Karibia. Pesawat pembom strategis Rusia mendarat di Bandara Caracas. Cina menandatangani kontrak energi jangka panjang yang nilainya mencapai miliaran dolar. Dan Iran mengumumkan solidaritas penuh terhadap Venezuela jika diserang oleh kekuatan asing. Di Washington, Pentagon memperingatkan kemungkinan ancaman langsung terhadap kepentingan AS di kawasan.
Sementara di Moskow, Kremlin menyebut langkah Amerika sebagai provokasi kolonial. Media internasional mulai menyiarkan gambar satelit, barisan rudal pertahanan udara Rusia yang didirikan tak jauh dari garis pantai Venezuela. Di balik meja diplomasi, senyum-senyum formal terus ditampilkan, tapi di medan laut dan udara, pergerakan militer semakin intens. Seperti dua petarung yang berdiri di ring tinju, menunggu siapa yang akan memukul lebih dulu. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan. Karena kali ini, pertarungan bukan hanya antara dua negara, melainkan antara dua sistem dunia. Yang lama, berbasis dominasi Amerika, dan yang baru, berbasis kolaborasi Timur. Jika kita lihat peta dunia dari ketinggian, pola besar mulai tampak jelas. Ukraina, Gaza, Laut Cina Selatan, dan kini Venezuela, semuanya terlihat terpisah, tapi sejatinya terhubung oleh satu benang merah. Pergeseran kekuasaan global. Rusia menantang Amerika di Eropa Timur. Cina memperluas pengaruhnya di Pasifik. Iran mengobarkan perlawanan di Timur Tengah. Dan Venezuela menjadi teater baru di belahan barat dunia. Setiap langkah mereka mengirim pesan yang sama. Dominasi barat telah berakhir. Dan dunia baru sedang dibangun dengan aturan yang berbeda. Tapi sejarah mengajarkan, ketika dunia terbagi dalam dua blok besar, yang tumbuh bukan keseimbangan, melainkan kecurigaan. Dan dari kecurigaan lahirlah perlombaan senjata, provokasi, dan akhirnya perang. Hari ini tidak ada yang bisa memprediksi kapan peluru pertama akan ditembakkan. Tapi semua orang tahu, medan tempurnya sudah disiapkan. Bukan hanya di darat dan laut, melainkan juga di dunia maya, di ekonomi global, dan bahkan di ruang angkasa. Mungkin perang besar kali ini tidak akan dimulai oleh tank atau rudal, melainkan oleh satu drone yang meleset, atau satu embargo yang memicu runtuhnya pemerintahan. Dan dari sana, sejarah bisa menulis ulang dirinya sendiri. Malam di Caracas terasa panjang. Lampu-lampu pelabuhan menyala di kejauhan, menyilaukan permukaan air tempat kapal tanker Rusia dan kapal patroli Amerika berlayar di garis pandang yang sama. Tidak ada tembakan, tidak ada ledakan, tapi ketegangan itu terasa, sunyi, tebal, menekan. Bagi sebagian orang, Venezuela hanyalah negara kecil di peta, tapi bagi sejarah, ia mungkin menjadi titik balik peradaban modern. Karena di balik krisis minyak dan embargo, yang sebenarnya sedang dipertaruhkan adalah tatanan dunia itu sendiri. Sejarah sering berulang dengan cara yang tak terduga. Dulu, satu peluru di Sarajevo memicu Perang Dunia Pertama. Kini, cukup satu keputusan salah, satu drone yang salah sasaran, atau satu perundingan yang gagal dan dunia bisa kembali terbakar. Jika suatu hari perang besar benar-benar pecah, manusia mungkin akan menatap ke belakang, ke tahun 2025, dan berkata dengan nada getir, disinilah semuanya dimulai.